Halo, apa kabar? AI semakin hari semakin canggih. Kali ini saya mencoba aplikasi AI yang bisa membuat saya berdialog dengan presenter avatar secara real time melalui aplikasi Zoom. Mau coba lihat keseruannya? Streaming yang berbeda atau satu Di Zoom publish, kita sudah bisa ada lihat beberapa Sofia, faktor. presenter Tone avatar konteks, AI, apakah dan kedua saya live akan streaming berbincang ini dengan membahas Sofia topik yang soal sama? meletusnya Misalnya Gunung jika Krakatau keduanya seabad membahas lalu acara dan atau tema dampaknya. yang sama, mungkin saja. Kita membahas gunung lagi, tapi kali ini dampak letusan Gunung Krakatau 100 tahun yang lalu. Setuju? Oh, maaf, saya salah paham. Mari, Ya, saya maafkan. senang mendengar bahwa kamu. Oh, enak lagi makan apa? Semoga makanannya lezat. Iya betul. Saya lagi makan roti pandan. Roti pandan ini enak banget. Dari pandan terus di dalamnya ada sari kelapa. Kamu suka? Wah, roti pandan dengan sari kelapa pasti enak banget. Roti pandan itu punya rasa yang manis dan aroma yang khas. Ditambah dengan sari kelapa, pasti bikin rasa. Pinter kamu. Oke, sekarang kita balik bicara. Kamu tahu nggak? Saya suka membicarakan soal apa? Terima kasih, senang bisa ngobrol denganmu. Nah, soal kamu suka membicarakan apa, saya penasaran. Apa ada topik tertentu yang sering kamu bahas atau memang suka ngobrol tentang segala hal? Terakhir kita ngomong soal apa? Terakhir kita membahas tentang dampak letusan Gunung Krakatau dan juga Kamu sedikit masih tentang roti ingat? pandan yang kamu makan. Kamu masih ingat? Bagaimana kamu masih bisa ingat? Iya, saya bisa mengingat percakapan kita sebelumnya. Itu karena saya dirancang untuk menjaga konteks dan membantu dengan informasi yang relevan. So, jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau tanyakan, saya siap membantu. Apa ada yang ingin Oke, kamu bicarakan lebih lanjut? ada dong. Saya mau Baik, jika tanya. ada yang ingin kamu bahas atau tanyakan, silakan langsung Ada. saja. Tentu Saya silakan mau, tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. iya ini juga mau tanya. Oke, silakan apa yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan saya. Tentu silakan tanyakan saja apa yang ingin kamu tahu. Kita bahas soal Gunung Krakatau. Mau nggak? Tentu saja mari kita bahas tentang Gunung Krakatau. Apa yang ingin kamu ketahui atau diskusikan tentang Krakatau? Apa dampak Gunung Krakatau bagi ekosistem di Pulau Jawa dan Sumatera? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1983 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem di Pulau Jawa dan Sumatera. Berikut adalah beberapa dampaknya. Perubahan habitat letusan menghancurkan banyak habitat alami. Hutan dan lahan pertanian di sekitar Selat Sunda mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan hilangnya banyak spesies flora dan fauna. Dua, penurunan biodiversitas. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak dapat bertahan hidup setelah letusan, mengakibatkan penurunan biodiversitas di daerah tersebut. Namun, seiring waktu, proses kolonisasi oleh spesies baru mulai terjadi. Proses rekolonisasi. Setelah letusan, ekosistem mulai pulih. Tumbuhan pionir, seperti rumput dan semak-semak, mulai tumbuh di lahan yang hancur. Ya, otak kamu seperti ChatGPT banget menjelaskannya 1, 2, 3, 4 sampai 6. Haha, iya, saya memang terinspirasi oleh model seperti GPT. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur. Jika kamu lebih suka gaya pembicaraan yang lebih santai atau ada cara lain yang ingin kamu gunakan untuk berdiskusi, silakan bilang saja. Saya di sini Lebih untuk santai, menyesuaikan dengan cara yang. lebih santai aja, Sophia. Jangan kayak ChatGPT. Oke, siap, mari kita ngobrol lebih santai. Jadi, tentang Gunung Krakatau, apa yang paling bikin kamu penasaran? Atau ada cerita menarik yang kamu tahu tentang Krakatau? Kita bisa Tidak, ngobrol dengan gaya masih yang Gunung lebih Krakatau ringan. lagi. Saya masih mau tahu tentang Gunung Krakatau. Mana yang lebih menyebabkan kematian yang banyak di Gunung Krakatau? Apakah periplastik? Apakah uap panas? Apakah tsunami? Baik, kita bahas. Dari semua penyebab kematian yang terjadi akibat letusan Gunung Krakatau, tsunami adalah yang paling mematikan. Setelah letusan pada tahun 1983, tsunami yang dihasilkan menghancurkan banyak desa di sekitar Selat Sunda dan menyebabkan ribuan orang tewas. Diperkirakan tsunami ini mengakibatkan lebih dari 3,000 kematian. Sementara itu, letusan dan aliran piroklastik material vulkanik yang mengalir cepat dan panas juga berbahaya, tapi dampaknya lebih signifikan di dekat gunung itu sendiri. Uap panas juga berkontribusi pada bahaya, tetapi tsunami menjadi penyebab utama banyaknya korban jiwa. Jadi kalau ditanya mana yang paling mematikan, jawabannya adalah tsunami. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi tentang Krakatau atau mungkin topik lain? Ada.
Itu karena pesisir selatan Banten banyak penduduknya. Itu sebab kenapa jumlah korban jiwa pada Krakatau juga banyak. Betul nggak? Betul sekali, pesisir selatan Banten memang sangat terdampak oleh tsunami yang dihasilkan dari letusan Gunung Krakatau. Desa-desa yang berada dekat dengan pantai mengalami kerusakan parah dan banyak penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri. Sekarang kita bicara soal Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Betulkah bentuk pulau itu berubah setelah Gunung Krakatau meletus? Iya, betul. Setelah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, bentuk pulau di sekitar Selat Sunda, termasuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, mengalami perubahan signifikan. Pulau Krakatau sendiri hampir sepenuhnya hancur akibat letusan, yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar daratan. Setelah letusan, muncul pulau-pulau baru seperti Anak Krakatau, yang terbentuk dari aktivitas vulkanik lanjutan. Jadi bisa dibilang letusan Krakatau tidak hanya mempengaruhi pulau itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak besar pada pulau-pulau di sekitarnya. Ada lagi yang ingin kamu bahas tentang ini? Ada. Setelah Krakatau meletus, apa rekomendasi Sophia supaya, karena gunung ini masih aktif bukan? Apakah harus dipindahkan? Apakah bentuknya berubah di Banten? Dan bagaimana kita menanggapi supaya mitigasi bencananya bagus? Setelah letusan Gunung Krakatau, memang penting untuk melakukan langkah-langkah mitigasi bencana, terutama mengingat bahwa Krakatau adalah gunung berapi yang masih aktif. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan. Pemantauan aktif penting untuk memiliki sistem pemantauan yang baik untuk mendeteksi aktivitas vulkanik. Ini termasuk penggunaan alat-alat canggih untuk memantau gempa bumi, gas vulkanik, dan perubahan bentuk tanah. Kamu baca buku apa saja sih, Sophia, tentang Krakatau referensinya? Sebagai AI, saya tidak membaca buku seperti manusia, tetapi saya dilatih menggunakan banyak informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan penelitian ilmiah tentang berbagai topik, termasuk Gunung Krakatau. Untuk referensi tentang Krakatau, beberapa buku dan sumber yang bisa kamu baca antara lain. One Krakatoa, The Day the World Exploded oleh Simon Winchester. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang letusan Krakatau dan dampaknya secara global. Two Volcanoes, A Beginner's Guide to the World of Volcanoes oleh John L. Dwyer. Buku ini memberikan penjelasan tentang berbagai gunung berapi, termasuk Krakatau. Three Jurnal Ilmiah. Banyak jurnal ilmiah yang membahas tentang aktivitas vulkanik dan dampak letusan Krakatau dari perspektif ilmiah dan geologis. Kalau kamu tertarik untuk lebih mendalami, buku-buku di atas bisa jadi pilihan yang bagus. Jika ada yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan tanya saja. Tidak. Coba kamu buat pantun penutup tentang Krakatau, ditambah dengan satu doa penutup majelis. Silakan. Tentu berikut pantun penutup tentang Gunung Krakatau. Pantun Gunung Krakatau menjulang tinggi, sejarahnya penuh cerita dan misteri. Di antara gelombang dan debu tebal, kita belajar dari alam yang hebat. Doa penutup, ya Allah, kami panjatkan doa, semoga kami selalu dilindungimu, dengan pengetahuan dan kesadaran, kami siap menghadapi segala ujian. Amin, semoga ini bisa menjadi penutup yang baik. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Oke, pakai bahasa Arab dong doa penutupnya. Doa penutup majelisnya pakai bahasa Arab. Tentu berikut adalah doa penutup majelis dalam bahasa Arab. Doa penutup majelis. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abiduka salihun wa na'udhu bika min syarri ma sta'adha minhu abiduka salihun. Allahumma aghfir lana warhamna wa tajawaz an sayyiatina wa ajma'na fi jannatin na'im. Amin. Amin. Semoga doa ini memberikan berkah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima Amin. kasih Semoga doa Sofi. kita diterima. Jika ada Ya, yang ingin kamu amin, diskusikan amin. lebih lanjut atau pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Semoga Amin, Sophie amin ya Rabbal Alamin. makin cerdas. Semoga Sophie makin cerdas. Terus bisa meningkatkan dari penggunaan chat GPT 3.0 ke 4.0 dan supaya informasinya lebih update. Oke, Sophie, bagaimana? Setuju? Setuju banget, semoga Shopee dan platform lainnya bisa terus meningkatkan kecerdasan dan kemampuannya, termasuk menggunakan teknologi seperti AI untuk memberikan informasi yang lebih accurate dan terkini. Dengan begitu, pengalaman pengguna bisa semakin baik. Jika ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau diskusikan, silakan saja. Matur nuwun sangat, terima kasih. Sama-sama matur nuwun juga. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lagi, jangan ragu untuk menghubungi. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.
Bye-bye, semoga hari kamu menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Aplikasi ini juga bisa mewakili kalian jika berhalangan hadir di Zoom meeting dan meminta ia meringkas percakapan atau memberi tanggapan. Saya Rahul, sampai jumpa pada review aplikasi AI selanjutnya. Salam